A. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sering juga disebut PKN atau pendidikan sivil yang membahas tentang kewarganegaraan, moral, norma, hukum, budi pekerti, dan lain-lain. Pendidikan kewarganegaraan membantu peserta didik untuk membentuk pola pikir dan pola sikap sebagai seorang warga negara yang mencerminkan atau selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk dalam pembentukan watak atau karakter, karena pendidikan kewarganegaraan mencakup nilai-nilai hidup yang khas dari masyarakat sekitarnya. Untuk mengenali identitas bangsa Indonesia, diperlukan penjelasan PKN yang membahas tentang Pancasila. Namun, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak hanya terbatas pada pembentukannya suatu kepribadian keindonesiaan atau kepribadian yang mengindonesiakan atau pendidikan Pancasila. B. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara sesama warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian ilmu pengetahuan yang memiliki landasan filsafat, baik ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Secara ontologis, pendidikan kewarganegaraan berobjek material, yaitu nilai moral dan budi pekerti. Dalam perspektif epistemologis, pendidikan kewarganegaraan dikaji dan dibahas melalui pendekatan akademi dan ilmiah dengan menekankan pada olah kalbu. Olah dalam perspektif aksiologis, eksistensis dan urgensi pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai moral dan pendidikan budi pekerti, sehingga dapat menjadi saran transformasi pendidikan karakter untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Hakikat karakter. Karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah, yang dimana meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia. Karakter adalah watak seseorang yang meliputi moral, perilaku, dan budi pekerti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia belum memasukkan kata karakter, yang ada adalah watak, yang diartikan sebagai sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, dan tabiat. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang menengah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Selama ini, pendidikan informal terutama dalam lingkungan keluarga belum memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi, pendidikan karakter sangat terpengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan, di mana pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter, karena pendidikan kewarganegaraan mencakup semua
poin-poin karakter, yang termasuk poin karakter dalam pendidikan kewarganegaraan adalah budi pekerti, moral, dan norma. D. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu landasan historis. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib umum dapat ditelusuri dari berbagai upaya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan serta menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, antara lain yaitu yang A. Perjuangan para pahlawan dari berbagai pelosok tanah air untuk melawan penjajahan, yaitu Pangeran Diponegoro, Untung Surapati, Imam Bonjol, Hasanuddin, dan Cut Nyak-din. Yang B. Pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa sebagai wujud kebangkitan nasional yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial, kemasyarakatan sebagai perwujudan kebangkitan nasional. Yang C. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928 sebagai perwujudan tekad dan semangat para pemuda untuk bertahan air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang D. Pada masa penjajahan Jepang, para pemuda mempersiapkan untuk mendirikan negara Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang E. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Yang F. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan untuk menghadapi Belanda yang ingin menjajah dan menguasai kembali Indonesia. Dan yang G. Perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi pengkhianatan, pemberontakan, dan penyelewengan dan separatis. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang kedua ada landasan yuridis. Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan meliputi Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1, 3, dan juga 5. Pada Pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam Pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan juga keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Lalu ada bagian ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi pengantar pendidikan kewarganegaraan, antara lain latar belakang, kompetensi, ruang lingkup, hakikat, dan landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua ada wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Antara lain, pengertian hakikat, unsur-unsur serta kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan geostrategi Indonesia. Yang ketiga ada ketahanan nasional dan geostrategi Indonesia, antara lain pembahasan tentang landasan, pengertian asas, dan ciri ketahanan nasional Indonesia, serta pendekatan Astagatra perwujudan ketahanan nasional. Yang keempat ada integrasi nasional, antara lain pembahasan tentang pengertian integrasi nasional, permasalahan globalisasi, multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan negara Republik Indonesia.
Yang kelima ada identitas nasional Indonesia. Antara lain pembahasan mengenai pengertian identitas nasional, karakter bangsa, dan wujud-wujud identitas nasional. Isi arti sila-sila Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam ada hak dan kewajiban warga negara, di mana pembahasannya tentang pengertian hak dan kewajiban, landasan filosofis hak asasi, macam-macam hak warga negara, serta harmoni hak dan kewajiban warga negara. Yang ketujuh ada demokrasi di Indonesia. Pembahasannya mengenai pengertian demokrasi, prinsip-prinsip umum demokrasi, prinsip dasar filsafat dan aspek mekanisme demokrasi Pancasila, serta pokok-pokok pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang kedelapan ada konsep negara dan konstitusi, dan yang terakhir ada mengenai otonomi daerah, di mana akan membahas yang namanya pengertian, implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, hambatan pencegahan korupsi, dan pencapaian tujuan dan cita-cita nasional.